Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membahas penutup penghantar daripada Imamul Haddad di dalam mengarang kitab Risalah Mu'awanah. Ini masih muqaddimah tapi penutup muqaddimah, sehingga pertemuan mendatangnya kita akan memasuki awal wasiat beliau, karena memang muqaddimahnya cukup panjang yang diungkapkan oleh Imamul Haddad kepada kita bersama. Imamul Haddad pada menutup penghantar beliau ini ada 3 paparan. Yang pertama menjawab kritikan, dan kedua judul daripada kitab ini, dan ketiga adalah permohonan yang beliau minta kepada Allah di dalam menyusun kitab ini. Kata Imamul Haddad, namanya manusia al-insan baina fariqaini. Manusia itu, saudara, dihadapkan antara 2 orang. Dan normal bagi seorang pengarang kitab atau pengajar dalam kehidupan bermasyarakat itu akan dihadapkan oleh 2 orang. Seperti apa yang dijelaskan juga oleh Imam Khatib Syirbini radhiyallahu ta'ala an, ulama besar Mesir, makamnya di Muzawirin di Mesir juga, enggak jauh dari makam Imam Syarqawi yang nyarahi hikam dan Imam Bajuri. Dibilang pada muqaddimah kitab Iqna, beliau sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Imamul Haddad. Jadi orang alim itu akan dihadapkan oleh 2 orang. Yang pertama, imma alimun munsif, bisa saja akan bertemu dengan orang alim lagi yang insaf, yang tulus, yang jujur, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan bisa saja akan jatuh kepada jahil muta'annid, kepada orang yang sebetulnya tidak alim dan dananya alim tapi tidak alim, tapi rewel orangnya, sehingga bila jatuh kepada orang alim yang insaf, maka bila ada kekurangan ditutup kekurangan itu, dan menyadari bahwa al-insan la yakhlu anil khata wan nisyan. Manusia biar sekelas ulama tetap saja ada tersalahnya, namanya manusia, sehingga kesalahan itu tidak dilihat, karena yang besar yang dilihat adalah kebaikannya. Berbeda dengan al-jahil al-muta'annid, orang yang tidak alim tapi rewel, sehingga yang akan dilihat adalah kekurangannya. Kebaikan yang begitu banyak tidak bisa dilihat karena tertutup dengan ainus sukhti. Jadi orang itu akan dihadapkan oleh 2, ada ainur ridha, ada ainus sukhti, ada pandangan cinta, ada pandangan benci. Kata punjangga Arab menyatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiyah. Pandangan cinta itu akan menutup mata dari segala kekurangan, sementara pandangan benci akan
membeberkan berbagai kesalahan meski tidak salah, dan ini hidup namanya. Imam Haddad pada malam hari ini akan menyoroti bagaimana bagi orang yang berpandangan negatif dengan kitab yang beliau karang. Maklumlah beliau orang buta, kadang manusiawi, orang buta bisa apa, barangkali begitu. Ada, manusialah, normal. Dan beliau akan menjawab ini bila ada kritikan kayak begitu. Kata beliau, bila orang yang tidak berakal artinya tidak memahami, bukan orang gila, tapi jahil muta'anid namanya, nanti akan berkomentar kitab saya ini akan jatuh di tangan orang yang punya pandangan keliru. Pasti dia bakal berkata begini, kitab itu banyak, enggak perlu ngarang kitab. Mau ngapain ngarang kitab? Kitab ini udah seabrek di jagat raya ini. Padahal itu pada tahun 1100 Hijriah. Imam Haddad kan abad 12, sekarang abad 14, zaman itu. Kitab itu udah banyak. Berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu suluk, ilmu tasawuf. Banyak. Udah dikarang oleh ulama-ulama yang kalibernya kutub. Banyak. Imam Abdul Wahab Asy'arani, Imam Ghazali, dan banyak lagi. Ulama sudah mengarang kitab-kitab tentang suluk, tentang tasawuf. Dan di kitab mereka itu udah cukup, udah memadai. Ngapain harus ngarang-ngarang kitab lagi? Pada zaman ini ndak usah ngarang kitab. Udah cukup sama kitab ulama-ulama terdahulu. Ngapain ngarang-ngarang kitab? Apa gunanya? Bila kritikan itu begitu, maka Imam Haddad akan menjawab kritikan. Dan ini penting bagi kita. Nanti saya berbicara filsafatnya dari kalam Imam Haddad, karena ini adalah modal bagi kita orang hidup. Kata Imam Haddad, bila ada orang mengkritik begitu, buat apa ngarang kitab? Orang kitab udah banyak, dari kitab yang ada aja belum kebaca. Ngapain ngarang-ngarang kitab lagi? Kata Imam Haddad, omongan itu kami akan bedah, kami dudukkan pada porsinya. Omongan itu ada benarnya, ada salahnya. Mana benarnya? Kitab yang dikarang ulama banyak, dan kitab itu cakep-cakep, memadai untuk kita suluk kepada Allah. Ini omongan benar. Kitab yang dikarang ulama itu benar, buat suluk cukup. Itu benar omongan itu, kita tidak bantah. Tapi omongan itu separohnya salah. Dengan kalimat nggak ada gunanya ngarang kitab di zaman ini, nggak ada faedahnya. Ini salah. Di mana salahnya? Hati manusia itu memiliki karakter akan cinta kepada barang baru. Karakter manusia itu kullu jadid ladzid. Setiap yang baru itu asik. Begitu. Ini sudah menjadi karakter manusia. Karakter manusia itu akan cinta kepada yang baru, yang selera dengan dia. Begitu. Sehingga ketika saya mengarang kitab, kata Imam Haddad, nanti ada ketemu orang-orang yang demen,
untuk suluk kepada Allah melalui jalur saya. Ini karena ada karakter namanya. Nah, begitu. Itu jawaban pertama. Yang kedua, kata Imam Haddad, Allah tuh punya adat akan mengangkat orang dalam setiap zaman ulama. Maka Imam Haddad nih namanya mujaddid, abad 12. Ulama yang akan berbicara kepada masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sehingga ketika mereka di zaman sastra tinggi, di zaman itu, maka akan berbicara sastra tinggi, karena Allah punya adat kebiasaan mengangkat ulama yang sesuai dengan audiennya, dengan masyarakat di zamannya. Ketiga, kitab yang dikarang itu akan awet karena ilmu dibukukan dan bisa saja menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ini kan mujabud dakwah. Imam Haddad terijabah, kitabnya nyampe Indonesia, nyampe Afrika, bahkan diterjemah dalam bahasa Inggris, ada yang diterjemah bahasa Perancis, bahasa Belanda, Jerman, banyak dalam berbagai bahasa. Lebih dari 30 bahasa itu kitab Imam Haddad diterjemah. Artinya karangan beliau itu mencapai ke seluruh penjuru dunia. Apa yang beliau omongin benar adanya. Namanya mujabud dakwah, wali, udah kebaca. Dan kitab itu ketika si alim mati masih ada, masih terbaca. Bila itu poin nomor 3 ini, kitabnya akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan dibaca oleh banyak orang, maka si alim itu meski udah mati akan dapat nilai plus penyebar ilmu. Kayak kita baca ini kitab ini dari Yaman jauh kemari ribuan kilometer kita baca, maka Imam Haddad dapatlah fadilah nasrul ilm, menyebarkan ilmu, dan akan dicatat sebagai muallim, pengajar agama, dai, penyeru menuju kepada Allah meski sudah di alam kubur. Udah matinya masih nasihati, udah matinya masih berpetua, udah matinya masih memberi nasihat, gara-gara dibukukan. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, man an'asa lisanu haqqan, siapa orang lidahnya dilancarkan oleh Allah ngomongin kebenaran, apalagi omongannya dibukukan lalu diamalkan oleh orang sesudah matinya, maka dia dapat ganjaran kayak dia yang mengajarnya. Itu begitu, mengajarnya. Maka sama yang ngerekam nih saya nggak pernah minta duit dibagi juga nggak juga sih, tapi bukan pengen dibagi juga, enggak, lumayan ada yang ngambil faedahnya, bagus, dapat faedah. Ini nih kalau dilarikan nama kita sama teman-teman yang ngaji ini dia Tohiri ini, begitulah saudara bikin majelis, bisa ratib, bikin majelis ratibul Haddad, judulnya apa kek, bikin aja majelis ratib. Nanti bakal timbul pertanyaan, ini jawabannya, buat apa ente bikin majelis ratib, timbang ratib yang ada juga banyak tuh majelis zikir, nggak perlu ente bikin majelis ratib lagi. Ini dijawab, emang majelis ratib banyak, begitu, itu nggak salah, begitu. Kalau nggak perlu bikin majelis ratib lagi, keliru, karena tiap orang itu ada komunitas. Nggak apa-apa kita bikin dengan komunitas kita, baca aja, maka kita mendapatkan faedah, ganjaran,
mengajak orang untuk zikir kepada Allah, gede ganjarannya. Enggak apa-apa. Jangan kita berkata buat apa bikin majlis ratib lah. Jangan. Gitu. Kita bisa. Apa komunitas anak pang, apa komunitas anak apa namanya konveksi, apa aja, semuanya ada faedahnya. Jangan takut. Mengarang kitab begitu, mengarang kitab biasa. Buat apa ngarang-ngarang kitab? Nggak ada gunanya. Ini namanya keliru. Tiap orang ada zamannya. Jadi saudara nggak perlu takut. Kayak dagang saudara. Buat apa saya bikin konveksi lagi? Konveksi aja sabrek di Kampung Baru. Buat apa saya bikin konveksi? Lah beda-beda. Kita punya komunitasnya, ada pelanggannya istilah kata. Ada, nggak bakal tertukar rezekinya. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Begitu. Kalau begitu kita nggak hidup. Kalau begitu, buat apa saya nikah, udah banyak kok yang nikah, ya modar. Begitu. Enggak begitu. Karena kita tuh bersaing bukan dengan orang lain, tapi bersaing tuh sama diri sendiri. Lihat pelari maraton. Kenapa dia hebat? Karena di otak dia garis finish. Enggak pernah ngiri kanan sama kiri, apalagi ngiri yang duduk di tribun. Dia bakal nongkrong, gak udah di lapangan, dia di tribun, kagak jalan, kagak sampai. Begitulah kita dalam hidup, nggak perlu bersaing dengan orang lain, nggak perlu, nggak apa-apa, kita jalan aja, jangan takut. Kita ngajar, orang suruh ngajar nih saudara, ngajar aja. Tapi ngajar apa saya? Ya kita bisa, bisanya alif, ajarin alif. Kita bisa ba, ya ajarin alif ba. Bisa ta, alif ba ta, semuanya ada komunitasnya. Dan ngajar tidak mesti duduk kayak begini, di gardu juga boleh, di tempat kongko-kongko juga boleh. Artinya Imam Haddad ini di samping beliau menasihati pada dirinya, nggak perlu ngarang kitab. Oh perlu. Jadi saudara bikin komunitas nggak apa-apa, boleh saja. Yang penting kuncinya jangan baperan. Kalau baperan repot. Ada orang nulis status WA nyinggung gua nih, begitu. Itu namanya baperan. Nggak bisa kita menguasai diri. Orang nulis saja, dia nyuruh ngintip kita juga kagak. Gitu. Kenapa kitanya kemudian marah sama yang nulis? Kan dia kagak nyuruh kita ngintip, ngapa kita intip-intip? Itu masalah kita. Begitu, itu salah kita. Ada orangnya nge-share apa namanya duren. Nah, ini kagak ngajak-ngajak nih. Tiba nge-share doang. Dia juga belum tentu pergi. Kita udah kecewa aja. Itu masalah kita. Mau ngapa yang kayak begitu? Jadi ini bermasalah pada jiwa namanya. Kita belum bisa mengontrol diri. Begitu. Ada orang pagi-pagi udah pakai kaos jogging, di mana Kalbar, Kalibaru, Kalbar di Kalimantan Barat. Karena ada Kalbar ya. Begitu. Bang Yawal ada ya? Iya Kalbar. Upload olahraga nih biar sehat. Ada yang komen di Facebooknya, riak loh, hapus lagi. Mau ngapain hidup kayak begitu? Capek. Namanya hidup di bawah kendali orang lain. Kita nggak mau, terserah. Begitu. Saya tahu di komentar YouTube tuh banyak goblok nih ini. Ya biarin aja komentar orang. Boleh saja, bebas. Karena kita bukan ngelawan orang, yang penting kita ngajar aja. Terserah. Begitu. Orang berkomentar apa itu urusan orang. Kalau kita terbawa begitu, puyeng kita, meremelek. Yang habis nulis goblok, dia mau tidur aja ngorok. Lah, enak dia. Kita nggak bisa tidur, salah kita. Begitulah dalam hidup, saudara. Ini nasihat tinggi, walaupun Imam Haddad alasan beliau, tapi nasihat besar buat kita. Dalam hidup itu nggak perlu. Ada yang nyinyir, biarin mulutnya.
Berarti kita masih hidup begitu. Yang nyinyir pasti hidup. Kalau udah masuk TPU Joglo nggak bakalan dah, ya kan? Begitulah hidup. Jadi komentar orang itu urusan orang. Kita harus bisa mengendalikan hati kita. Kata Imam Haddad, buat apa itu ngarang-ngarang kitab segala macam itu? Kitab udah banyak, ulama karang itu juga luar biasa. Nggak perlu zaman sekarang kitab. Kalimat pertama benar. Itu kitab ulama tuh luar biasa. Tapi kalau dikata nggak ada gunanya, salah. Sebarang baru itu ada karakter orang, akan demen dengan barang baru, sama norma manusiawi. Begitu semuanya ada, dan kita harus bisa dewasa begitu mensikapi sesuatu. Kalau nggak dewasa bakal pegel. Saya pegel nih ditinggal di kampung ini nih, ngomongin gue mulu, gue pindah juga nih. Kalau masih bergaul sama orang, masa dia ngomongin, pindah lagi, masa dia ngomongin, gitu. Jadi kalau pengen gak diomongin, bergaul sama orang tanah kusir, diem banyak. Kalau tanah kusir, kagak ada yang ngomong, bener nggak? Ih, kagak ada. Orang baris ngadep kiblat, tanah kusir. Begitu. Kalau orang hidup ya begitu. Begitu. Ada aja yang ngomongin. Maka kata Imam Khatib Syirbini tadi dalam Iqna'nya, kitab saya ini akan jatuh di tangan dua orang. Ada orang yang insaf, begitu, akan menutup dia punya salah, dibetulin yang dia keliru. Tapi kalau orang yang enggak ini, yang dikomentari bagian ininya, namanya orang menilai, tergantung dia menilai sisi buruknya yang ada dalam batinnya, menilai sisi baiknya. Itu biasa manusia, biasa. Jadi kita jangan ada saingan sama orang lain, tapi kita kudu saingan sama diri sendiri. Tiap tahun ini pencapaian kita ini, tahun besok pencapaian ini, orang mau terserah dia juga punya penilaian. Inilah orang-orang sukses, tidak mau konsen dengan orang lain, konsen sama diri sendiri, terserah. Inilah hidup, begitu kata Imam Haddad. Enggak apa-apa kalau saudara mau bikin terjemah, bikin, enggak apa-apa, terserah. Semuanya ada komunitasnya gitu. Ini namanya ilmu hidup. Kayak ini YouTube, banyak yang bikin YouTube. Kalau kita saingan sama teman yang satu sama satu, biar satu majelis, bisa ribut begitu. Karena saingannya sama orang lain, ngintip punya orang mulu. Enggak, bagaimana cara kita memajukan punya kita. Nah itu namanya saingan sama diri sendiri. Apa yang kita harus bisa ambil dari pengalaman orang lain. Kalau orang lain pegel hidupnya, pegel, karena enggak ada habisnya manusia. Maka kita begitulah dalam hidup. Kita enggak perlu saingan sama orang lain. Saingan itu sama jiwa sendiri. Disebut kemarin udah ngaji, inna a'da aduwika nafsukallati baina jambaika. Kata Nabi Imam Haddad setir, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Maka kita yang harus kita lawan diri kita, bukan orang lain. Gitu. Tidak boleh kita saingan dengan orang lain, capek kita. Begitu. Kalau saudara dagang, saingan sama pedagang lain, salah. Kita saingannya sama diri sendiri. Itulah pesan Imam Haddad. Semuanya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ada tukang mabok, kalau kita yang nasihatin tukang mabok, marah dia, kita nggak kenal. Tapi kalau kita kenal teman dia, sambil dielus, diajak ngobrol, gampang nasihat masuk, mudah, maka kita termasuk da'i. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, termasuk wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ini penting. Jadi jangan takut. Saudara nulis aja status malam Sabtu ngaji di Gausulibat Kampung Baru. Ada yang komen, mau jadi ustadz nih, hapus lagi. Ya mau ngapain? Justru dengan ditulis. Ada orang ikut ngaji 3 dapat ganjaran 300. Dia dongengin sama bininya. Mana bininya 4 lagi? Lah kan banyak, satu orang 4 kan 12 lagi. Banyak ganjaran. Jadi kita itu jangan mau dikendalikan oleh komentar orang.
kita harus mau mengendalikan komentar diri sendiri dengan jiwa. Nantinya kita nggak bisa nulis apa-apa. Kalau kita pengen hiburan, nulis hiburan. Kalau kita menulis nasihat, kali nasihat kita ada yang ngambil, dapat manfaat. Begitulah hidup. Sayang, daripada isinya keluhan, statusnya lapar gue, mana kenyang, ketoprak tuh depan masjid, kayaknya ada ketoprak. Begitu, makan aja, jangan ditulis status. Jadi hidup jangan baperan. Orang nggak tahu, apalagi dalam satu grup ya, dia tahu kagak. Kadang nge-share aja dia juga kagak baca. Lihat dari judulnya aja dia demen, share aja, kagak tahu isinya apa. Ya biasa, manusia beda-beda, anas ajenas. Maka hidup itu bakal capek kalau kita terombang-ambing oleh orang lain. Begitu capek. Yang bakal bikin capek kita begitu hidup. Biar kita jiwa terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Imam Haddad. Jadi saudara, kalau bisa bikin kecil-kecilan majlis surat kahfi, bikin majlis surat kahfi. Yuk kahfian gitu. Majlis tadarus Quran, bikin. Enggak apa-apa, bagus. Boleh bikin bendera, enggak apa-apa. Silakan saja. Begitu. Bikin umbul-umbul, enggak apa-apa. Karena semuanya ada komunitasnya. Ada komunitas. Biasa dalam hidup. Itu begitu. Nah, pesan Imam Haddad itu yang bisa kita ambil. Bila saudara mau bikin majelis, bikin, nggak apa-apa, nggak perlu takut, capek. Karena semua hakikatnya adalah Allah. Maka libatkan Allah dalam segala hal, termasuk mengarang kitab, kata Imam Haddad. Karena itu kata Imam Haddad, 3 alasan saya mengarang kitab ini meski diprotes sama orang. 1, hati manusia ada kecintaan kepada barang baru. Maka meski yang saya karang ini isinya dari Ihya, tapi ada orang yang tidak melihat Ihya Ulumuddin, tapi ngaji Risalah Mu'awanah, ngaji Nasruddiniyah, udah cukup. Karena sama ujungnya Ihya juga. Begitu. Kedua, Allah itu bisa menyampaikan kebenaran lewat lidah setiap orang. Ada komunitasnya, ada masanya, ada zamannya. Itu biasa. Tiap orang begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Ketiga, karangan kitab itu bermanfaat. Kita mati masih dibaca sama orang, maka seakan-akan kita yang mengajar. Itu kayak begitu. Ini penting. Jangan tidak. Hidup tuh begitu, saudara. Kemudian kedua, apa nama kitab ini? Dikasih nama oleh Imam Haddad Risalah Al-Mu'awanah. Jadi kitab ini hanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi hanya membantu aja. Bahasa tawaduknya beliau, bantuin orang mukmin yang pengen suluk deket sama Allah, pengen selamat dunia akhirat. Saya cuman membantu doang, bukan ngajarin. Itu kan bahasa tawaduk beliau, bantu doang. Tapi membantu orang lain itu ganjaran besar. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan nolong kita bila pikiran kita lebih banyak dituangkan untuk menolong orang lain. Muasin diri tidak ada habisnya, tapi muasin orang lain amat sangat luar biasa. Itu penting, nolongin orang kayak begitu. Ini namanya kitab Risalah Mu'awanah, Al-Mu'awanah. Begitu. Kalau begitu saya bikin majlis sajalah, majlis Risalatul Mu'awanah. Ya boleh. Begitu. Isinya ratiban. Begitu. Namanya juga Mu'awanah, tolong menolong. Enggak apa-apa. Begitu.
Ketiga, beliau minta tolong sama Allah. Namanya hamba tidak lepas dari Allah. Minta kepada Allah supaya kitab yang beliau karang ini Risalah Mu'awanah manfaat, dan ini diijabah oleh Allah. Kitabnya manfaat, dibaca banyak orang, di mana pondok-pondok pesantren di Indonesia khususnya itu dibaca. Kitab Imam Haddad, Risalah Mu'awanahnya, Nasihatul Diniyahnya, ini luar biasa. Ama zikirnya Ratib Haddad, Wirdul Latif, dari sekian banyak puluhan yang dikarang Imam Haddad dibaca oleh banyak kaum muslimin. Barkah, 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 nggak apa-apa begitu. Kemudian minta sama Allah supaya ikhlas dalam mengarang kitab ini. Nasihat yang dituangkan, susunan yang disusun, semuanya murni karena Allah. Ini tahap demi tahap menuju kedekatan dengan Allah. Kitab ini sebetulnya ngaji Risalah Mu'awanah aja, kalau pengen suluk, janjinya fikihnya udah rapi, udahlah sangat cukup untuk kita suluk kitab ini. Begitu, karena kitab ini mendidik cara-cara kita hidup, suluk kepada Allah, menempuh jalan-jalan yang ditempuh oleh para wali-wali Allah untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Kitab ini cakep, nanti kita bisa nikmati ke depan menu demi menu yang disuguhkan oleh Imamul Haddad untuk dinikmati oleh jiwa-jiwa yang insaf, yang pengen hidupnya penuh bahagia, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amat sangat indah nasihat demi nasihatnya kepada kita. Asyik kitab ini bila dikelonin, dibaca, diulang-ulang. Apalagi saudara yang megang terjemah, bisa dideres di rumahnya, meski belum dipelajari, bisa ditanya saat nanti dipelajari, karena saudara megang terjemah, itu bisa dibaca-baca, dijadiin status, di-share di AP, medsos, itu bagus, menjadi nasihat adanya, kutipan-kutipan dari kalamnya wali besar dari Yaman, Mujaddid abad 12 Hijriah, Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau, sekarang inilah waktu saya akan memulai memberikan nasihat kepada seorang yang cinta suluk, Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, sebagai murid Imam Haddad, wali yang pengen tinggi lagi derajatnya. Maka Imam Haddad ngomong, karena dia buta, ngoceh kalau bahasa kita orang, dicatat omongannya, muanya ngomong, kalamnya dicatat, dan jadilah kitab ini pada akhirnya dari obrolan itu. Tebal, ngomongnya mau nggak lama, nggak berbulan-bulan nasihatnya, tapi kita ngajinya ini lama ngajinya. Apa kalau pengen tamat dibaca ujungnya aja, walhamdulillahirabbil alamin, tamat ujung kitab ini. Ini muqaddimah. Kata beliau pada akhirnya sebagai penutup, saya minta tolong sama Allah, saya berserah diri sama Allah, saya memohon betul sama Allah supaya Allah berikan kemampuan sama saya supaya menepati kebenaran. Niat saya benar, amalan saya benar, ucapan yang saya ucap ini benar, selalu nyandar sama Allah.
Emang juga begitu, min alamatin nujhi fin nihayat arruju ilallah fil bidayat. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, di antara tanda kesuksesan pada akhir perjuangan seseorang itu melibatkan Allah, kembali kepada Allah pada permulaan, tidak mau lepas dari Allah dalam setiap niat, amal dan ucapan. Dengan itu akhirnya kitab ini menjadi amat sangat indah dan menarik. Fa innahu waliyudzalik. Kenapa harus minta tolong sama Allah? Karena Allah yang bisa nolongin. Karena Allah yang maha kuasa. Dan Allah adalah cukup menjadi penolongku. Dan yang diserahi urusan sebaik-baiknya, yang diserahi urusan adalah Allah. Inilah penghantar daripada wasiat Imam Haddad ini. Dari awal kita ngaji sampai sekarang ini adalah selesai kita membedah penghantar Imam Haddad di dalam kitab Risalah Mu'awanah. Nanti kita akan memasuki wasiat demi wasiat yang akan beliau sampaikan kepada kita. Tinggal kita mengikuti arahan-arahannya biar kita tinggi derajat kita. Segini aja ngajinya, bacaan kita habis segitu. Nanti pertemuan mendatangnya baru kita akan membedahnya. Tapi ngaji ini terakhir? Enggak, masih tanggal 3 Maret. Oh, tanggal 3 Maret. 3 Maret. Masih berapa kali ketemuan ini? 2. Oh, baik. Kita bisa menikmati menu Imam Haddad. Ini ada infak dari hamba Allah